Oh, saya cari yang cocok ya. Tunggu beberapa menit lagi ya. Tukiam cocoknya ini. Cuman lebih cantik ini pula ya kan. Kok bisa Aku cantik cari yang tadi? cocok sama Mama Galon lah ya. Mak, ngeri bah babe. Babe. Aduh. Nomor berapa lipstiknya itu ya? Oh. Titile tenggelam juga ya. Iya. Bibirnya kayak Yuli ya, agak monyong. Bibirnya Yuli tuh nggak monyong loh. Kalau kamu lihat bibirnya Yuli tuh simetris loh. Kalau ngomong nggak miring-miring bagian bawah atas. Miring. Itu kan Yuli Bikin dulu bibirnya. bibirmu Kak Siska, bikin dulu macam mana? Jadi kan aku ini kan lansia cantik, kata si MV lansia. Jadi kalian harus baik-baik kalian ya. Kan melek ke kiri, datang si mojak gini-gini. Gitu. Aduh, memang kadang-kadang. Cecep. Aceh, Si Tile pulang sekolah. Ile pulang sekolah. Babe. Tenang. Aduh, hancur lah. Nah, ini si Tile pulang sekolah ini. Aduh, Tile pulang sekolah. Babe, di pinahan babe masih ada di situ babe, pinahan babe. Oh. Pinahan lobu babe, tunjukkan dulu be. Ada yang Jawa patah Timur. kaki tiga tuh be. Di Jawa Timur. Oh, di situ nggak ada pinahan lobu babe ya? Nggak ada. Enggak. Soalnya sekarang pinahan lobu lagi apa babe? Lagi berniak-niak babe. Lagi ini kan udah setengah. Lagi mau cari makan dia babe. Makanya dia sekarang lagi cari apa? Di kandangnya lagi nyak katanya gitu. Mana dia bukan seorang pendeta kawan, dia penipu. Kemudian tadi video itu sudah dihapus kawan. Ngeri. Si Kajang Gigi itu. Ngapain itu? Aku katanya, kalau kalian nonton tadi, kejam mereka donatur syarat mata. Ternyata setelah aku selidiki kawan, orang-orang ini adalah grup sikaraba-raba yang masuk kepada si Bom Bom, mempengaruhi si Bom Bom. Kalau Pak Lidara memang sudah mengaku, si Bom Bom mengulangi lagi. Saya sedang membangun gereja katanya. Daripada gereja yang saya bangun tidak selesai, maka saya akan buat hancur-hancuran dunia YouTube. Ih, hebat kali orang ini kawan. Kalau gaya aku bilang, oh so tanggung kawan. Nggak nahan gitu. Maka mulailah aku buka kedok si Bom Bom, yang mana dia bukan seorang pendeta kawan, dia penipu. Kemudian tadi video itu sudah dihapus kawan. Ngeri. Si anak Batak diintimidasi nggak bisa apa-apa, dia ada pasrah. Sampai tadi dia menangis, aduh istriku lagi yang membayar ini, aduh janganlah bang, ini donaturku katanya. Kalau kalian nonton tadi, kejam mereka donatur si anak Batak. Ternyata setelah aku selidiki kawan, orang-orang ini adalah grup sikaraba-raba yang masuk kepada si Bom Bom, mempengaruhi si Bom Bom. Kalau Pak Lidara memang sudah mengaku, si Bom Bom mengulangi lagi. Saya sedang membangun gereja katanya. Daripada gereja yang saya bangun tidak selesai, maka saya akan buat hancur-hancuran dunia YouTube. Ih, hebat kali orang ini kawan. Kalau gaya aku bilang, oh so tanggung kawan. Nggak nahan gitu. Maka mulailah aku buka kedok si Bom Bom, yang mana dia bukan seorang pendeta kawan, dia penipu. Kemudian tadi video itu sudah dihapus kawan. Ngeri. Si anak Batak diintimidasi nggak bisa apa-apa, dia ada pasrah. Sampai tadi dia menangis, aduh istriku lagi yang membayar ini, aduh janganlah bang, ini donaturku katanya. Kalau kalian nonton tadi, kejam mereka donatur si anak Batak. Ternyata setelah aku selidiki kawan, orang-orang ini adalah grup sikaraba-raba yang masuk kepada si Bom Bom, mempengaruhi si Bom Bom. Kalau Pak Lidara memang sudah mengaku, si Bom Bom mengulangi lagi. Saya sedang membangun gereja katanya. Daripada gereja yang saya bangun tidak selesai, maka saya akan buat hancur-hancuran dunia YouTube. Ih, hebat kali orang ini kawan. Kalau gaya aku bilang, oh so tanggung kawan. Nggak nahan gitu. Maka mulailah aku buka kedok si Bom Bom,
yang mana dia bukan seorang pendeta, kawan. Dia penipu. Kemudian tadi video itu sudah dihapus, kawan. Ngeri. Si anak Batak diintimidasi nggak bisa apa-apa, dia udah pasrah. Sampai tadi dia menangis-nangis, aduh, istriku lagi yang membayar ini. Aduh, janganlah bang, ini donaturku katanya. Kalau kalian nonton tadi, kejam mereka donatur-donatur si anak Batak. Ternyata setelah aku selidiki, kawan, orang-orang ini adalah grup Sikara. Ngeri ya. Apalah sampai-sampai ke raba. Enggak, si B2 itu coba. Sampai spender pun diintimidasi. Biar jangan support AB. Udah cakar-cakaran orang ini. Si B2 ini. Begulatuk. Namanya si pendeta cabul. Di manalah ada seorang pendeta di roomnya buka komal, seluruh dunia memandang, ya, menyuruh, ya, orang naik ke atas, buka kamera, buka celanamu, katanya. Di manalah seorang pendeta mengatakan begitu? Kenapa itu tidak kalian counter? Hei, para pendukung-pendukung si bom-bom sama si tante nenek-nenek ini. Di mana? Itu dulu counter kalian. Ya, jangan si Edis kalian doxing terus. Itu wajar nggak? Masa begitu seorang apologet yang katanya pendeta yang diurapi, apa yang bukan pendeta yang diurapi itu? Itu maunya kalian apain? Jangan yang lain-lain kalian kata-katai. Otak kalian pakai. Apalagi nenek-nenek ini yang sedang merilai kita ini. Pakai otak kau. Pasang otakmu orang tua. Kau tahu si Edis itu siapa? Sama marga mamaknya itu sama kau, bodat. Otak kau pakai. Makuling mudar kau, bodat. Nggak sama Malau sama Pasar Ibu, bodat. Pakai otak kau. Jangan karena kau mau pansos kau supaya dikenal orang kau kau mengikuti arahan yang salah. Apa rupa yang dilakukan si Edis sama kau? Ada di usik si Edis kau. Ada diganggu si Edis kau. Kau ikuti si babon si penipu si pendusta itu. Rizal kampret. Di sini ndak ada apologet, keluar kau dari sini. Kampret. Kau punya masuk kau Rizal ke sini kau. Ndak ada. Udah kalian apakan? Kau diam kau Rahman. Balik kau, jangan ikut kau sini. Aduh. Sudah kena edak skala. Edak skala kena loh. Jangan ngomong-ngomong kayak gitu. Masa seorang orang tua masih ngomongin yang lain-lain. Kau tahu membedakan mana yang salah, mana yang benar. Ngapain kau naik kau Rahman ke sini kau? Blokir aja itu. Ini ikut-ikutan kau menghujat si Edis lah, inilah ikut-ikutan kau semua kau. Gak bagus sifat kau. Masa kan yang salah kalian benarkan, yang benar kalian salahkan, kalian hujat-hujat tiap hari ini. Itu si RK tuh. Itulah. Bagaimana menurut pendapat kalian si RK itu? Hah? Wajar nggak? Sampai istrinya menggerebek dia. Wajar nggak? Itu dulu counter kalian, nilai kalian. Jangan kalian ikut narasi si MP, si tukang membuang anak istri itu, yang suka sama lansia-lansia itu. Ini si RK ini nantang-nantang si Edis, menjelekkan si Edis, mau menjatuhkan si Edis, bawa denom-denom, merusak hubungan antara Katolik sama Protestan. Lihat sekarang kan? Siapa yang benar, siapa yang salah.
Tuhan berperkara. Maunya dari situ kalian nilai, ya, kalian nilai bagaimana rencana Tuhan itu, ya. Jangan kita di TikTok ini mau cari makan. Kalau mau cari makan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan menyediakan makanan kepada kita kalau kita lakukan yang terbaik. Ini enggak ikut gerombolan penyesat, ikut gerombolan penghujat. Kenapa? Ketua kalian itu langsung kena hajar. Siapa yang dibuat Tuhan? Istrinya sendiri yang membuat dia malu. Malu dia kan? Kalau dia tahu malu, masih klarifikasi. Apa yang mau diklarifikasinya? Istrinya sekarang sudah membeberkan di hadapan umum. Pasang otak kalian. Satu gerombolan kalian di situ. Dengan bangganya, ini mau di panggilan ketiga, panggilan ke-100, mau ditangkap, pret, makan tai kau tuh. Bukan bodoh policong ya, menilai apa yang kalian bikin. Dengan bangga, gak malu kau. Kau ribut sama si Mozart, apa yang dipapangkan si Mozart? Dikrum si Mozart foto kau. Bodat, gak malu kau. Berantem kau sama si Mozart, gara-gara uang kau 40 juta itu. Hah? 2 juta yang dipinjam si Mozart. Kau yang ngasih makan si Mozart, kau kirim-kirim uang, dibeli rokoknya, beli makannya. Kau kira semua sampai 40 juta? Nantang kau. Mau kau bikin si Tejo jadi saksi? Iya, rungkat kita nanti. Bukan orang ini satu circle. Tapi circle apa? Orang-orang yang bejat. Tukang selingkuh. Tukang penipu, pembohong. Membilang si anak si Edis anak haram. Kalian bisa buktikan anak haram. Si Yuli anak haram. Bisa kalian buktikan? Hah? Bisa kalian buktikan aku korupsi 6 miliar? Muncung kalian aja yang kalian buat di dengkul kalian. Gak usah tegang, nyantai aja Lansia. Bukan ketua. Pelan aja. Santai, Arif. santai. Di roomnya ini dirilai si nenek galon loh ketua. Biar ku jawab dulu. Iya biarin. Justru kalau dijawab-jawab itu yang dia inginkan. Sehirana ina nesia ternai sambui hamuna. Jangan Enggak. mau dipancing. Alihkan itu, bahas itu. Pangeran itu si denom Katolik apologet hebat itu yang selingkuh itu. Iya harus kumpul iya betul harus kumpul. Aduh. Kenapa lah Babe kena loh Babe. Oh Babe. Lagi suntik bibir sebentar ya. Perbesar dong. Aku nggak mau di sini kak. Itu langsung off kan kameranya si Babe. Ya itu. Iya Babe kena Babe. Itu jadi kalian tahu kan si denom Katolik yang paling hebat itu sekarang sudah ketangkap sama istrinya, ya. Kan kita sudah menonton semua kan. Itu bukan yang pertama sekali dia lakukan kan. Itu dia sudah 3 kali melakukan dan sudah 3 kali dinasihati istrinya. Tapi si RK ini, si denom-denom ini merasa hebat karena dia sudah banyak uangnya. Lupa dia siapa dia sebenarnya, dulunya tukang sayur. Ya, karena dengan banyaknya duitnya, maka dia berselingkuh. Ya, berselingkuh dia sama perempuan itu. Puji Tuhan, Tuhan menyingkapkan melalui istrinya. Ya, itulah Raja Denom itu ya, yang mengadu domba.
yang kemarin membuat denom-denom sehingga tergonjang-ganjinglah kekristenan di Indonesia akibat si RK ini. Iya, si RK ini kan. Kita tahu kan selama ini dia di belakang semua ini terjadinya perang denom ini. Dialah itu ya. Halo Cyber, apa kabar? Shalom, Selamat sore. selamat sore, kabar baik Kak. Luar biasa. Jadi kan waktu itu kan Babe CCTV Babe 2 Jualan bulan, sayur sama jualan pupuk Kak. iya, jualan sayur sama jualan pupuk. Iya, kan sudah dipajang-pajang di roomnya Herder waktu itu, yang mana si Denom ini dengan cim-cimannya ya di diskotik bersandar dia di sini di daunnya cewek itu ya. Cewek itu ada nggak sama Cyber fotonya itu Ber waktu ketangkap sama CCTV itu Ber si RK di diskotik sama cewek bukan cewek itu ya, cewek Ber. Kan Itu kita bukan di aku Kak. kan saat Di itu aku. kita udah sampaikan ke kamar mana dia masuk aja kita udah tahu kan dibuntutin sampai ke kamar mana kan kita sebutkan itu hampir Iya. 2 bulan lalu. Setelah dari diskotik itu ke kamar mana dia masuk kita sudah kasih tahu. Nah tapi kan istrinya pakai jasa Polela juga. Apa aja berarti kan? Apa? Aduh memang Enggak ya, ngeri juga ya. Ngeri nggak juga pakai ya. lama. Kebenaran itu nggak pakai lama kok. Itulah. Tidak perlu Herder yang bongkar, keluarganya sendiri yang bongkar. Waktu dia klarifikasi tuh Be, waktu masalah si Putri Rahmawati tuh Be, udah ada 2 bulan juga ya Be? Itu 3 bulan. 3 bulan. Bayangin kalian Hamuna, 3 bulan yang lalu dia sudah melakukan pembunting-buntingan perempuan dengan nama Putri Rahmawati, naik ke room Herder, diakui si Rosi loh, naik ke room Herder. Fix ya, bahwa istrinya bersaksi sudah 3 bulan ini dia coba tahan saking beratnya, tapi dengan kejadian 2 malam yang lalu dia sudah tidak tahan lagi. Akhirnya gambar yang kita CCTV kita di diskotik terekspos, dijambak loh, dijambak. Dijambak, katanya itu hanya pertemuan aja ya, membicarakan sesuatu. Pintar kau RK. Pintar kok RK bersilat lidah. Apakah netizen masih percaya? 300 mata memandang. Apakah kalian masih percaya itu adalah pertemuan untuk membicarakan sesuatu, sementara istrinya sudah mengatakan bahwa itu adalah perselingkuhan? Apakah kita masih percaya? Kalau begitu, kalau kita orang-orang yang mengerti, pasti kita tidak percaya. Ya. Kata istrinya, si Jagung itu paling pandai manipulasi. Ya, itu benar. Kata istrinya. Si Tejo gimana? Si Jagung itu gimana kata si Tejo? Belum ada kan pernyataan si Tejo? Macet. Nggak bisa ngomong si Tejo, macet. Babe, Kalau nggak pinter kali ngomongnya dia. Babe, si Tejo kan sekarang lagi asik di roomnya si Gatelpul sama si Agatha Palermo. Babe, dia kan masih mau persiapan untuk jadi saksoy. Itu. Iya, cocok dengan si Mokondo. Iya, ini si Mokondo. Iya, Mokondo suka JJJJ, suka lansia, ya. Si Agatal suka sama Brondong kan. Kalau si RK suka sama rumput tetangga, lebih hijau rumput tetangga daripada rumput di rumah, iya kan? Lebih balihoy tetangga daripada di rumah, ya. Lebih kinclong tetangga daripada si Rosi, ya kan? Lebih enak goyangan tetangga daripada goyangan istri. Itu kan. Ada lagi yang suka sama suami orang kan? Itu jadi mereka satu circle ya. Yang datang si Bambam
tukang tukang penipu ya, tukang pendusta. Datang si nenek Ija, tukang ngerumpi ya. Tunjukkan dong foto suamimu yang kelahiran tahun 44 itu dan foto suamimu yang satu lagi. Tunjukkan, jangan suami orang aja kau tunjukkan. Ya, Jadi nggak ketemuan? Jadi ketemuan? Enggak jadi Kak. Oh, Kakak bocor di apa? tuh. Jadi kok bocor ketua? Itu. Ya goyangan lah, goyang kiri kanan, lebih lebih enak goyangan tetangga daripada goyangan istri. Goyang kiri kanan. Dak skala udah bisa naik ya. Cyber, Nopita udah Om PG. Om PG ini kayak di Gua Hero, tak ada bicara dari tadi. Om PG ini. Oh goyang ngebor. Kak, izin nambahin sedikit aja sebelum mandi. Silakan. Ya, salam semuanya ya. Kemarin masalah si Bang RK ini, kemarin jujur memang belum percaya ya Kak. Karena untuk percaya sama orang yang pernah berbohong itu kan sulit kita. Harus ngelihat beberapa bukti dulu gitu. Jadi kemarin waktu dia masih klarifikasi kayak gitu, itu kan terlalu gampang untuk ngebantah narasinya dia. Itu kenapa nggak di-gap di kamar hotel dan lain-lain gitu. Ternyata dia kasih bukti dia di KDRT dan lain-lain gitu. Oke lah, baru saya ngeliat oke juga nih gitu. Jadi seandainya nih kita berandai-andai dulu. Seandainya waktu kesalahan si RK itu yang pertama istrinya langsung nasehatin dia untuk dia tarik diri, nggak bermedsos dulu, nggak mewartakan firman Tuhan dulu, mungkin kejadiannya nggak akan lebih parah dari ini gitu. Karena kan dari kejadian si RK ini ada berbagai macam opini ya, tapi yang paling banyak itu orang menghujat dia, mencaci maki dia gitu. Seandainya dia tidak dibiarkan untuk tetap mewartakan firman Tuhan itu, mencaci maki Bang Edis, memfitnah dan lain-lain gitu, sampai mau menghancurkan, mungkin orang akan masih ada simpatik lah gitu. Oh, dia kan udah lama menutup diri, menarik diri gitu. Jadi percaya nggak percaya ya, kejahatan pasangan itu didukung oleh pasangan juga. Bukan berarti didukung dia begini pasangan juga ikut ya, tidak. Jadi gunanya pasangan itu ya harus untuk menasehati. Kalau salah ya bilang salah, kalau benar ya maju terus gitu. Nah ini sudah tahu salah, maaf ya, bukan saya tidak simpati kepada wanita gitu, cuman sebagai pelajaran aja buat perempuan-perempuan yang lain. Kalau ada pasangan kita misalkan korupsi, ya tegur gitu, bertaubat. Nggak ada orang yang tidak berhak untuk bertobat dan diampuni Tuhan dosanya gitu. Daud malah lebih parah gitu kan. Tapi Daud mau berlutut dan mengoyakkan jubahnya. Dia bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah sebuah kesalahan itu harus cepat ditegur. Jangan dibela-bela. Kayak ada beberapa pihak juga yang saya lihat tuh masih, ya kita turut prihatin ya begini begitu. Nggak bisa begitu gitu loh. Apalagi tuh orang-orang tua loh yang ngomong kayak gitu. Ya orang tua itu semakin tua dia pandangannya kabur, tapi harusnya hatinya itu semakin jelas melihat itu benar atau tidak gitu. Jangan yang salah dibenarkan, benar disalahkan. Supaya apa? Supaya orang itu mengalami pertobatan. Bukan seolah-olah dikasih simpatik yang no, perselingkuhan itu tidak ada simpatik dari situ. Apapun alasannya, namanya pengkhianat, ya pengkhianat. Dia nggak butuh alasan apapun untuk dia berkhianat, berselingkuh. Jadi apalagi dia sudah menikah gitu. Jadi itu fatal lah. Kok menurut saya pribadi ya, itu sangat fatal sebenarnya. Dan sebagai orang-orang Kristen, ya tegur dia untuk dia tarik diri dari sosmed. Nggak usah mewartakan firman Tuhan lah bila perlu ya. Cari rezeki dari tempat lain dan bertobat sungguh-sungguh. Itu buat dirinya kok, bukan buat kita. Orang lain itu berbuat jahat, itu dia menuai sendiri kok teman-teman. Bukan kita, tidak.
Toh kita bertanggung jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Gitu. Cuman kita wajib menegur dan jangan lagi di situ gitu. Karena nyatanya dia tidak bisa bertanggung jawab atas berkat yang dia terima. Gitu loh. Jadi buat ibu-ibu yang saya lihat sekilas-sekilas lah, mereka itu seperti mendukung bahkan menyalah-nyalahkan istrinya gitu. Itu nggak fair. Karena sudah jelas-jelas ada bukti, sudah jelas-jelas istrinya yang membongkar itu, kalian seolah-olah membenarkan itu dan malah melimpahkannya kepada Edis TV. Apa hubungannya sama Edis TV gitu loh? Kan lucu ya, lucu. Jangan membabi buta untuk membenci orang lain. Kalau kita tuh terlalu benci sama orang, koreksi hatimu, berarti ada yang tidak beres dengan hatimu, gak ada damai sejahtera. Ada kepahitan yang belum selesai. Begitu. Jadi biar objektif menilai mana yang benar, mana yang salah. Kita semua pasti ada salah, kita pasti ada dosa, ya jelas. Cuman kita tetap setiap hari berusaha untuk dilayakkan oleh Tuhan. Begitu. Jangan hanya pintar firman Tuhan lah ya. Kalau hanya untuk membedakan mana yang salah dan benar aja kita tidak tahu. Gitu. Mungkin kita nggak bisa bilang mereka ini pura-pura nggak tahu atau enggak atau gimana gitu. Karena memang orang-orang yang hatinya sudah penuh dengan kebencian, memang nggak ada Roh Kudus, nggak ada suara dari Roh Kudus itu mereka nggak bisa dengar gitu. Jadi mereka nggak bisa membedakan, gitulah ya. Turut prihatin ya buat orang-orang tua di sana yang membuka komal untuk membenarkan dalam case ini, malah melimpahkan kesalahannya kepada Edis TV. Harusnya kita ini ya, yang ada di Konoha ini, bangga dengan apa yang dilakukan Edis TV. Harusnya kita support dong. Gitu loh. Harusnya kita support, kenapa? Karena hanya dia yang berani membongkar, membalas, dan menjawab apa fitnah mereka terhadap kita. Gitu. Buat ibu-ibu yang ada di Amerika itu, ya, gak usah terlalu gak usah terlalu menjelek-jelekan Edis TV gitu. Karena Anda pun kasusnya lebih berat sebenarnya, memfitnah tanpa dalil. Edis TV menjawab dengan dalil gitu. Coba lebih objektif. Ya, jangan karena sudah orang tua merasa financial freedom seperti kata dia, kamu menjadi orang yang kepintaranmu itu tertutup oleh kebencian. Jadi kamu nggak bisa bernarasi atau berpikir dengan baik dan benar. Itu aja. Saya turut prihatin kepada istri Bang RK. Saya turut prihatin walaupun sebelumnya kita pernah DM-an. Saya udah kasih tahu, tapi kamu ya wajar sih membela mati-matian di hadapan orang, membela suaminya. Tapi setidaknya, even kalian rujuk kembali atau tidak, tapi saya harap sih kamu bisa menasehati dia untuk stop dulu memberitakan firman Tuhan, karena dia harus selesai dulu dengan dirinya, gitu. Dia harus mengalami pertobatan dulu, begitu. Carilah rezeki di tempat lain, masih banyak kok. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, akan Tuhan berkati, percayalah. Ya, saya rasa itu aja Kak, nanggapin kasusnya Bang RK ini ya. Turut juga ya, kaget gitu, shock lah, nggak nyangka sejauh itu gitu dia berselingkuh. Ya, saya rasa itu aja. Terima kasih ya semuanya. Shalom. Makasih, Shalom Sema. Shalom. Ya itulah. Ini siapa ini? Naik ini siapa ini? Si delik aduan ini. Gimana? Babe. Ini naik ini. Ada di bawah ini siapa? Si MP. Mau naik ke MP? Dengar aja lah di bawah ya. Dengar aja lah di bawah. Ngapain kau mau naik-naik ke room kami ini? Gak guna kau naik-naik ke room kami ini ya. Ya. Itu nasihati aja si RK itu. Nasihati aja kawan-kawan kau. Gak jadi botak aku duduk di sini. Kena cahaya matahari. Banyak pula nyamuk. Oh lambat dia. Naikkan aja nantulang, naikkan aja. Kamu bilang apa? Ya. Naikkan aja lah. Kan udah kangen juga kita udah jalan-jalan kan. Apalagi sekarang dia udah sepi nih.
Nggak tahu aku. Siapalah? Meow meow. Kalian naikkan kalian dulu siapa itu? Siapa itu? Si Deli aduan itu. Apa yang mau diadukannya? Naikkan kalian dulu. Biar ku lihat dulu. Biar dilihat siapa dulu si lembah dia. Biar naik dia, jangan kita aja yang berani naik. Naik kau. Naikkan dia, naikkan kalian dia. Tunggu dulu biar kita lihat dulu dia ketua. Ada si apa sini? Ada si lembah dia, ada aku. Hah? Kenapa? Kau spill? Hah? Aku ber-WA sama istrimu itu ya? Iya. Kenapa? Ayo teman-teman naikkan dulu. Aku belum jadi momot pula di sini. Aku jadikan kau momot. Tunggu dulu lembah dia. Tunggu dulu, sabar kau. Biar ku naikkan kau jadi momot dulu. Akun nocol itu. Akun kecil. Enggak, itu. dia itu. Lihat followersnya, Kak. Tunggu dulu ya. Biar ku apakan kau semua. Sudah lambah dia. Dah. Para sesat. Oh iya, para sesat. Iya, bagus sekali. Itulah bagus tadi narasinya si Sema ini. Ya, tapi banyak pekerjaan. Mana ada yang tulang? Ada tadi loh. Ada tadi dia pakai delik aduan. Pakai delik aduan dia tadi. Masa aku nggak hafal? Dia di bawah itu ngintip di balik jendelanya itu, ya. MP, udah kabur kau MP. Mau kau record ini MP, kau jadikan bahan pitimu, nggak apa-apa MP, ya. MP, nggak apa-apa. Udah dijambak. Oh, udah dijambak. Bukan akun fake loh, dia loh, delik aduan, bukan akun fake itu. Berani kau naiklah. Jangan hanya herder yang berani naik ke akunmu, ke rumah. Penontonnya udah hancur, penontonnya udah sedikit penontonnya. Semalam dia udah mencak-mencak dia. Biarkan sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi bodoh. Kau yang bodoh. Kau yang bodoh. Di sini bukan orang bodoh ya. Kalau orang bodoh gak akan dapat nomor HP istri kau, di mana istri kau, ya. Dan kalau orang bodoh di sini tidak akan dapat di diskotik kau, tidak akan dapat di mana tempat kau, dan tidak akan dapat si RK lagi di diskotik sama cem-cemannya ya. Tidak akan dapat semua. Oh, akun fake. Kayaknya enggak sih. Biarkan aja lagi itu, sudah lari dia itu, mana berani dia itu naik ke room kita ini. Kita ini kan room apa? Room apa orang-orang yang sangat-sangat mengerikan sama orang itu, ya. Si Winep yang lagi merilaikan kita. Jadi si RK itu bukan lagi sekali dua kali dinasihati istrinya, sudah 3 kali. Istrinya selama 3 bulan sudah sabar. Istri mana yang selama 3 bulan diacukan suami satu rumah? Sementara dia terus memberitakan firman Tuhan, terus berapologet ya, terus live ya. Sementara istrinya tertekan batin, tertekan perasaan, diacukan sama si RK ya, karena dinasehati istrinya. Ya, dia lebih penting sama rumput tetangga selingkuhannya itu daripada sama istrinya yang sudah merawat dia, yang sudah bersakit mulai dari tuh jual sayur sampai ada pula telepon ini, nantilah aku telepon ya, nanti aku apa pula, nanti rungkat pula aku itu biar kalian tahu. Iya, si mata pisau itu tadi. Kayaknya mata pisau ada loh barusan lewat Hamuna. Ada barusan lewat Hamuna. Kayaknya si mata pisau. Tunggulah dulu WA saja. Tunggu dulu kulihat. Entah dia yang mau minta naik ini. Lihat kalian dulu Hamuna. Dia yang mau minta. Oh enggak dia. Kayaknya ada si mata pisau di bawah juga. Barusan.
Itu. Kadang-kadang orang ini tidak melihat mana yang salah, mana yang benar. Jelas-jelas sudah si RK melakukan ya kesalahan yang fatal, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Tapi masih mereka tutup-tutupi, masih mereka bela, ya. Masih mereka mengejek si Edis, ya. Katanya lah di si Suwarni, katanya lah anak si Edis anak haram, katanya lah si Edis bercengkrama di sawah waktu pacaran. Hei, apakah kau waktu pacaran bagaimana? Pacaran duduk diam gitu aja? Hah? Bingungnya aku melihat kalian. Oh, ini ada dia masuk nih mata pisau. Naik kau bodat. Naik kau bodat. Naik kau bodat. Naik kau bodat. Pelan-pelan. Ih, ini silensia aneh. Pelan-pelan. Ih, naikkan ini, si bodat ini. udah nggak usah tegang, biasa aja. Ini bukan room saya, Kak. Iya, Nanti lambat tiba-tiba ya. Naik. rumput nanti. Pelan-pelan PG. aja. PG naikkan dia PG. 6 bulan. Nggak berani naik kau. Jangan hanya bertyping kau di bawah. Hei. Gimana anak? Tapi sudah dapat kau nomor istri kau tuh. Gimana anak? Gimana anak? Iya. Gimana? Miau. Semua naikkan kalian dulu ini. Naikkan kalian dulu. Berani nggak kau naik ke rumah aku? Kami ada semua di sini. Naik kak. Gak akan berani dia naik. Gak akan berani. Iya Gak itu. akan berani. Iya. Naik kau. Jangan kau dibawa. Masa followersnya cuma 1.200 sih? Dia kan maha pasti. Dia ini yang maha pasti loh Om PG. Bukan mata pisau, maha pasti. Kan dia. Intinya kalau dia mau naik, ya, kau pun si mata pisau, si mata hantu, dan si mata apapun kau, kalau berani kau naik, jangan berteping kau di bawah ini, ya. Bagus-bagus kau, ya. Jadi pengacara, oh bukan dia, jadi pengacara yang gentleman dong, yang punya apa, punya pendidikan yang bagus. Oh, akun fake. Ya, akun fake dia itu Mio. Iya, jongosnya MP. Bilang sama MP kau tuh ya. Oh, si Nenek Ang. Oh iya. Jangan suka cangcut merah ya, suka. Itu ya. Si RK itu kan sama dengan kau kan. Si RK suka rumput tetangga. Kau suka lansia ya. Si Gatal Pelermau suka berondong. Yang satu lagi suka bapak-bapak orang. Iya kan? Ya. Satu circle kalian semua. Ada yang penipu ya. Pendeta palsu. Ada yang dokter palsu. Ada yang suka apa? Penipu donasi. Ya kan? Lengkaplah sudah semua apa yang ada sama kalian itu. Biar tahu kalian hama. Ya. Si RK suka rumput tetangga yang suka denom-denom itu. Ya. Si MP suka lansia, suka menyiksa istri sama dengan si RK, ya. Si RK mengakunya lajangan, ya kan? Si EP anaknya tidak dikasih apa, dibiayai ya, istrinya juga disiksa. Setelah meragu-ragu istrinya, maka naiklah nafsunya ya. Baru ada si Gatal Pelermau suka sama berondong ya, berondong. Lahir tahun 2003, si Pelermau lahir tahun 1988. Berapa tahun? 15 tahun selisihnya ya. Ya. Biar kalian tahu, ada juga yang suka sama bapak-bapak suami orang ya.
Suami Itu orang udahlah. tolong Bintang atau Aisyah tuh, itu pemakaman si bro almarhum ya, Sandi Permana, supaya ada bukti bahwa kita selama ini bernarasi bahwa mereka ini benar-benar hanya penyusup, dan dibuktikan dengan pemakaman hari ini, teman-teman. Tolong Bintang, Aisyah, silahkan di ini ya, supaya semuanya tercerahkan ya. Jadi kita bukan omong-omong. Jadi kalaupun si ibu yang bercadar itu, yang berhijab itu ya, si Tumi ya, banyak bacot, menangis, apa segala macam. Ini bukti ya bahwa pemakaman membuktikan ya, bukan omong-omong. Silakan Aisyah atau Bintang. Sandi Permana, si Klemen ya. Waduh, itulah ya. Ya, tadi aku kayak itu langsung penjelasan kami bahwa tim bahas tanggalnya itu. Jadi ya kayaknya orang ini sudah nggak bisa apa ya berkata apa-apa lagi tentang status mereka sebenarnya. Tapi ya apapun itu ya tetap bahwa memang mereka busuk. Nah hari ini mereka tidak diperkenankan oleh keluarga Sandi untuk melakukan menjengukkan atau melayat Sandi Permana. Resek lamba dia. Kebenaran lamba dia. Ribut kali kau Bintang. Itu kipas itu Bintang. Amankan dulu kipas kayaknya itu. Gedein Kak Francisca. Saya nggak momot di sini. Kenapa saya nggak dibikin momot lagi nih? Masa iya momot Tunggu dulu, biar ku bikin dulu momot si ketua kami ini. Nanti kena Nggak apa? full berarti kakak ijo kan? Ada loh. Momot kok Ya, rekaman live, komentar sorotan, udah ada kok. Jadi momot kok. Jadi momot kok ketua. Reda Marbun 1 ya. Waduh, ditunjukkan Tuhan semua ya. Dibukakan Tuhan semua penipuan, pembohongan yang kalian lakukan terhadap umat Kristen. Penyusup kalian, penyusup. Nih, kasih, aduh, ngeri ya. Dia Islam, tapi menyusup ke apa kita. Sekali lagi Aisyah. Duh, sedihnya aku. Kok banyak kali lah penyusup ke Kristenan ini. Nggak apa-apa, Aisyah. Bagaimana kau BAB? Bagaimana kau Kiai Muncrat? Bagaimana kau semua? Masihkah kau berkelit bahwa kalian itu sebenarnya bukan Kristen? Aduh. Ngerinya amit deh kalian. Aduh. Gimana kalian ini? Teleponkan Serindang, Pak. Dia lagi nelpon aku. Serindang, cepat. Telepon ke Serindang. Serindang, teleponkan. Tuh. Aduh, ngeri kali. Aduh. Inilah dia yang mengaku Kristen itu. Inilah dia. Katanya dia Kristen. Ternyata dia adalah seorang Muslim. Ya benar, disingkapkan Tuhan semua. Apa yang mereka lakukan. Mereka ini kan selama ini kan mengejek-ejek kan.
Itu si Sandi Permana. Apa nak? Mau lihat si Nora bilang. Melihat si Nora katanya, dia lagi online. Izin Kak bicara ya Kak. Ya, Bunda Skala. Asvini, ini bukan soal framing. Kita tidak ada yang tahu, kita bukan hakim. Ya, teman-teman ya. Hakim itu hanya Tuhan Yesus. Yang sekarang kita concern, yang kita jadikan titik pokok, teman-teman. Tim herder itu hadir karena kemurnian hati. Ya. Ingat, sekali lagi tolong digarisbawahi, karena kemurnian hati. Beberapa waktu yang lalu, ya, ini harus saya sering ulangi kayaknya teman-teman ada yang belum paham ya. Ya. Kita di sini bukan hakim. Ya. Hakim itu yang maha tinggi itu kalian sudah tahu siapa. Kita punya Tuhan ya, Tuhan yang hidup. Artinya setiap data dan fakta yang dipaparkan oleh tim herder, kalian bisa cek. Terus belakangan hari ada penolakan secara masif. Apalagi kita udah lihat kasus si RK, masih kan nolak kan dia? Nggak masalah teman-teman. Tim herder nggak butuh validasi, tidak. Jangan salah ya. Tim herder tidak pernah butuh validasi. Kami bekerja bukan karena dibayar, bukan karena spender, bukan karena seseorang menyuruh kita hadir di room sosmed ini, bukan. Kita hadir di room ini karena nama yang satu itu. Telepon lagi dia, nggak bisa aku lagi koma. Udah. Bilang sama dia. Ya teman-teman. Nah artinya kalau ada fakta dan data, kalian tolak tidak apa-apa. Kita ini bukan siapa-siapa. Tapi kalaupun kita hadir di room ini, ya teman-teman, di room Kak Reda, ada maksud Tuhan. Emangnya kita ini hidup tidak ada roh di dalam. Emangnya ada orang yang nyuruh-nyuruh nih, gue punya duit sekian kayak yang dituduh-tuduhkan beberapa oknum, nih mereka membuat seperti ini. Jangan salah, ada roh di dalam tubuh kami. Artinya ada sesuatu yang salah di dunia kekristenan. Ya, kalau orang lain memandangnya dengan kacamata ingin cari perhatian siapa yang mau kita cari? Mau jadi artis? Ya, mau jadi terkenal, mau dapat koin seberapa banyak gitu. Itu semua sudah kami patahkan. Tidak ada spender, tidak ada donatur. Tunjukkan Rp1 yang mau mendonatur kepada kami, ya. Kedua, mau cari jadi artis apa? Artis di Hong Kong. Udah banyak artis bertaburan di Konoha itu. Terus, apa yang kami dapat di sini? Caci maki, fitnah. Yang kami dapat di sini secara kalian dari kacamata kalian, tapi kita tidak memandang itu, kita memandang Tuhan, teman-teman, ya. Kemurnian hati, ya. Kami memaparkan gini loh, orang yang berpolemik di sosmed tuh ini. Mereka itu begini, sudah kami tegur tuh begini. Emang diterima? Enggak diterima, malah dihasut. Dikatakanlah malah gara-gara si Edis, makanya si RK dilabrak bini. Lah, apa hubungannya coba? Belakangan hari ada beberapa oknum penyusup sudah kita paparkan dengan beraninya membawa nama Tuhan Yesus. Hati-hati, kan kita udah bilang, hati-hati mulutmu, hati-hati. Ya, ternyata teman-teman, ya tentu saja secara kemanusiaan kita turut berduka cita. Ya, biarlah apapun yang menjadi perbuatannya, bukan kita yang menghakimi teman-teman, nggak boleh. Ya, sama seperti yang Onono, katanya si Edis SSY berarti sesat. Kita nggak boleh menghakimi teman-teman, nggak boleh. Ya, kesanggupan kita itu hanya di dunia ini apa? Kalau kau sudah lihat ada yang tidak baik, katakan tidak baik. Kalau kau sudah lihat ada sesuatu yang janggal, katakan. Jangan kalian bertepuk tangan terhadap kriminal. Contoh, ada di circle sana ada orang tua atau apa ya, yang katanya sudah punya cucu, tapi melihat kemaksiatan seperti si MP nggak dinasehatin, malah seneng berdugem ria dan minum minuman keras. Terus ada pendeta palsu di sana, katanya teman baik, kok nggak dinasehatin? Kalau orang dinasehatin pasti didengar,
Ya, terus mereka akan lakukan pekerjaan yang baik, bukan bermufakat jahat. Lalu belakangan hari ada seperti ini si RK ya teman-teman ya. Coba, masih ada satu misalnya si Cecep. Apa hubungannya si Edis? Kamu nggak takut nanti kasus kau kayak, aduh, kamu udah lihat itu? Ya, hari ini ada seperti ini. Saya sudah berulang-ulang bilang, siapa yang mau tahu besok hidup kita cuma sampai hari ini, besok udah nggak bangun lagi. Berikan yang terbaik dalam dirimu dan jangan pernah mempermainkan nama Tuhan. Nggak boleh loh, nggak boleh. Ya, artinya, Kak kasih kecil layarnya katanya Kak. Artinya, nggak usah kalian ucapkan teman-teman, cukup di dalam hati, tapi paham ya, paham betul-betul ya apa yang terjadi ya. Ya, ini juga ya teman-teman, buat kalian yang masih mau menghujat seseorang, Edis itu ciptaan Tuhan. Kalian juga ciptaan Tuhan. Sesama ciptaan saling menghormati. Kau boleh berbeda, tapi tidak bisa kau membuat fitnah atas sesuatu yang tidak benar. Ya, jangan sampai terjadi. Lihat apa yang terjadi hari ini. Kematian itu keniscayaan, semua orang pasti mati. Ya. Tapi seperti yang saya lihat, segala sesuatu itu harus kita ambil hikmahnya teman-teman. Hati-hati kalian punya jari. Kalau kalian tidak senang sama si Bro Edis, nggak usah caci maki, nggak boleh. Kalau kita misalnya sudah tidak senang kepada seseorang, apa yang dilakukan Kak Reda dengan tim? Kami paparkan, gini loh kamu tuh begini, ngerti nggak? Tapi apa didengar? Enggak. Yang ada dibilanglah nenek cabul. Sejak kapan Kak Francisca cabul? Adalah dibilang korupsi. Sejak kapan? Kalau nggak betul itu kan fitnah. Kalau betul itu hanya membukakan seperti ini. Kak Francisca bilang, nah saya itu selesai masa jabatan. Ini buktinya. Ada surat tanda tangannya. Ya, seperti itu. Jadi jangan ditimbul-timbulkan narasi yang tidak baik. Dan yang paling miris, kalian bekerja sama kejahatan. Itu yang tidak bisa dapat diterima. Jadi atas kejadian 2 hari lalu si RK, lalu hari ini, kalian ambil pesan moralnya ya teman-teman, tanpa menghujat. Sekali lagi tanpa menghujat. Ya, nggak ada jadi hakim di sini. Kita bukan hakim, tapi kita manusia yang digerakkan oleh Tuhan untuk membukakan siapa-siapa orang yang berpolemik ini. Inilah mereka. Lalu kalian ambil kesimpulan untuk memutuskan bahwasanya jangan ditiru tuh orang-orang yang kurang ajar itu. Ya, begitu sih Kak. Lanjut Kak. Ya itulah, kalau mereka kan asal asbun, hoak, ya mengedit-edit. Kalau di herder tidak ada begitu. Di herder semua fakta dan data, ya. Jadi kita sudah melihat kejadian berapa hari ini, ya. Itulah jadi pembelajaran bagi kita, bagaimana kita, siapa kita. Jangan suka menghujat, ya. Jangan suka mengada-ada, ya. Jujur aja, ini yang kita pikir ini kemarin Kristen, ternyata dia Islam. Dari mulai kemarin kita sudah tahu dia Islam, ya. Malahan dia ikut-ikutan, ya. Ikut sama si BAB, ikut sama si siapa namanya itu, si Kia Murtad, ikut semua mereka melakukan kemarin penghinaan kepada ketua, kepada room herder, ya. Ternyata Tuhan menunjukkan siapa dia sebenarnya, ya. Kita manusia tidak menginginkan kematian, tapi kalau sudah waktunya harus kita terima. Itulah nampak kita kan siapa dia sebenarnya dan apa agamanya, ya. Jadi bagi saudara-saudara kita yang saat ini masih mengaku-ngaku Kristen, yang masih menyusup, ya, tolong bertobat kalian. Kembalilah kalian ke jalan yang benar atau ke agama kalian itu. Jangan kalian bermain-main, ya. Tuhan itu pencemburu, ya. Kalian melakukan itu, akhirnya Tuhan singkapkan. Aku merinding loh. Sedih rasanya, ya. Sedih rasanya, aku mau menangis. Tuhan Yesus, Engkau singkapkan dalam 2 hari ini
orang-orang yang menghujat, yang bermain-main. Ngeri loh, sebenarnya ngeri. Ngeri sekali. Iya, Tuhan Yesus itu hidup. Jadi hati-hati kepada kita. Ya, pembelajaran nih bagi kita. Setiap hari dia live sama si BAB. Ya, setiap hari dia live sama si BAB. Tapi lihat apa yang terjadi. Ternyata dia adalah seorang Muslim. Ya. Begitu juga sama si RK yang mengadu domba, denom, membawa denom yang paling Katolik, ya, yang memutarbalikkan fakta, ya. Akhirnya Tuhan singkapkan siapa dia sebenarnya, ya. Dialah di belakang kericuhan ini semua. Akhirnya Tuhan permalukan dia. Tuhan permalukan dia sekarang. Tapi melalui siapa? Melalui istrinya. Melalui istrinya dia Tuhan permalukan. Jadi hati-hati kalian-kalian. Baik yang merilai room ini. Kalian-kalian hati-hati. Iya Kak Hati-hati. Francisca, iya Kak Francisca. Kita jangan ngomong bersayap lagi lah. Karena dia sudah almarhum, ya. Dia sudah almarhum, kita berlangsungkawa untuk semua keluarga yang ditinggalkan. Tapi dengan meninggalnya dia, itu bukti room Kak Reda tidak bohong, ya. Ya. Tidak mengurangi rasa hormat kepada keluarga yang ditinggalkan. Apa yang kami sampaikan terbukti bahwa dia masih di seberang, ya, tidak mengurangi rasa berduka kami. Itu bukti Komal Kak Reda tidak omon-omon, ya. Pelaksanaan pemakaman dipertontonkan bahwa almarhum adalah masih di seberang, masih wacana, atau masih ini, masih itu, hanya untuk macam-macam, itu hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang dipertontonkan kita hari ini dimakamkan secara seberang. Itu Komal Kak Reda tidak bohong. Teman-teman, beliau sudah almarhum, dipertontonkan pemakamannya pakai cara sebelah. Dan itu kita sudah sampaikan berulang-ulang bahwa dia terafiliasi dengan API. Dia petinggi API yang berseberangan gara-gara beda pendapatan. Bukan beda pendapat saja, tapi kami digibah. Dan hari ini Tuhan bela kami, dipertontonkan dia pakai kain kafan. Silakan Kak Francisca. Terima kasih Babe. Ya, kita sangat berduka. Ya, kita turut berduka cita. Tapi inilah pembelajaran, ya, buktinya. Ya, bagi orang-orang yang masih masih memakai topeng. Silakan buka topengmu. Jangan sampai Tuhan membuka topengmu. Ya, silakan buka topengmu. Jangan sampai Tuhan membuka topengmu. Spender tersinggung loh Kak Francisca. Kenapa? Spender tidak pernah pakai topeng loh, terang-terangan kasih gift loh. Jangan gitu dong. Spender tersinggung loh. Spender kan siramnya gede-gede, kan nggak pakai topeng Spender. Iya. Yang pakai topeng itu siapa? Bom-bom juga nggak pakai topeng. Coba, MP nggak pakai topeng. Iya. Yang pakai topeng siapa nih? Siapa nih? Kelakuannya itu loh Babe. Oh, kelakuannya. Kan sudah dibuktikan pakai pocongnya dia,